Kevin Pratama pimpin doa. Kevin. Alfonsus Putra pimpin doa. Iya Pak. Mari teman-teman sebelum mulai mata kuliah hari ini kita berdoa. Doakan saya pimpin cerah Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami semua dalam pelajaran mata kuliah komputer dasar ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna untuk masa depan kami semua. Amin. Dalam nama Tuhan, amin. Oke, terima kasih Alfonsus Putra. Ya Pak. Oke, silakan absen dulu di belajar.usd.ac.id. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, teman-teman sudah bisa mengerjakan Visual Basic yang kemarin atau belum install sama sekali? Halo? Sudah mengerjakan Pak. Mudah kan? Ada pertanyaan enggak tentang Visual Basic yang kemarin sebelum masuk ke level selanjutnya? Belum ada Pak. Belum ada ya. Oke, nanti kita akan belajar. Saya langsung praktekkan Kak ya untuk Visual Basic yang kemarin, tugas kemarin. Saya share screen dulu ya. Ini saya share screen. Tugas kemarin 1 sampai 3 saya coba untuk menjalankan aplikasi Visual Basic. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Visual Basic di sini ada dua tampilan ya. Ini project sama form. Nah, untuk form ini untuk tampilannya, kemudian projectnya ini untuk memprogramnya. Kemudian di sebelah kanan bawah ya, ini untuk propertiesnya. Kita coba untuk project kemarin latihan nomor 1. Saya buka filenya. Kemarin sempat saya simpan. Nah, latihan nomor 1 kemarin membuat teori komputer dasar pertemuan ke-10 ya. Oke, project 1. Oke, ini tampilannya ya teman-teman. Jadi formnya ini dari label, kemudian langsung diketik ya, kita klik label di sini, kemudian klik kasih alamat, nama dan name. Kemudian ini juga label. Kemudian ada text box di sini yang warna putih itu text box. Kemudian ada 3 komen atau 3 perintah. 3 perintah coba kita jalankan yang latihan 1 kemarin. Oke, tampilannya seperti ini. Ini tampilan waktu dijalankan program. Ini bisa kita atur ya, sesuai dengan monitor
komputer atau laptop teman-teman yang bisa dipakai ini bisa disenterkan waktu waktu dijalankan pertama kali, ini bisa dibuat ukuran penuh atau dibuat center. Ini nanti ditulis program di sini. Tapi sebelumnya kita belajar dulu untuk dasar ya. Perintah, ada 3 perintah di sini, tampil, reset, dan exit. Kalau kemarin exit dia langsung keluar ya dari program, reset dia menghapus data di text box, kemudian tampil untuk menampilkan nama. Umpamanya seperti ini, reset. Nah, ini jadi kosong. Ini untuk menampilkan project ya apa gitu. Kemudian exit ini untuk mengeluarkan program. Jadi 3 perintah. Oke. Tampilan formnya seperti ini, 3 komen, text box. Kemudian nulis programnya di sini. Jadi komen 2 tadi ini cmd exit, cmd reset, dan cmd tampil. cmd exit di sini untuk keluar dari dan keluar program itu pakai perintah n. Kemudian untuk mereset tuh text boxnya itu dikasih nilai kosong di sini untuk menghapus. Kemudian cmd tampil di sini mxbox txt nama. Ini bisa diisi. Ini untuk latihan 1 kemarin. Kemudian ini nanti ya kita akan belajar sampai mungkin pertemuan 15 atau 16. Setiap soal atau latihan nanti dikasih label nama kalian sama NIM ya. Jadi setiap pertemuan nanti ada latihan-latihan. Nah, ini nanti teman-teman kalian kerjakan, kemudian dikirim ke LMS juga. Jadi setiap pertemuan kita akan mengadakan latihan. Nanti ada penilaiannya ya, teman-teman. Ini untuk latihan 1. Kemudian yang soal nomor 2, kita cari latihan project latihan 2. Bukan. Oh, yang latihan 2. Oke. Tampilannya seperti ini. Jadi dikasih label, nama, dan NIM. Kemudian di sini menampilkan seluruh font. Kemudian di sini combo box itu untuk memilih fontnya ya. Untuk programnya ini. Jadi combo box ini untuk perintah combo box. Kemudian ada label 2 titik font sama dengan combo 1. Kemudian di sini untuk menampilkan form load ya, combo 1 titik clear untuk menghapus. Kemudian ini untuk counting ya, jadi i sama dengan 0 to screen for font count, untuk menghitung, kurangi 1. Kemudian dia mengambil dari database untuk fontnya ya. Coba kita jalankan. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian ini untuk memilih jenis fontnya. Ini jenis font, terminal, pilih yang modern, dia berubah-ubah. Oke, ini AMS sans serif. Kemudian ini berbagai macam pilihan ya. Oke, seperti itu untuk latihan 2. Kemarin latihan 3 ada yang error ya, jadi kemarin saya sempat cari-cari di di blog. Mungkin ada teman-teman yang kemarin sudah mencoba yang latihan 3 sudah berhasil, tapi ini untuk latihan 1-2 untuk awal cukup lah belajar awal. Oke, ada pertanyaan untuk latihan yang kemarin? Kesulitan tentang apa? Saya
supaya kita bisa apa ya, teman-teman juga bisa mengikuti. Takutnya nanti waktu praktikum teman-teman mulai dari nol, jadi belum tahu apa-apa. Nanti praktikumnya di komputer dasar juga ada Visual Basic ya teman-teman, jadi paling nggak kita sudah memulai lebih awal untuk belajar Visual Basic. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan materi selanjutnya. Di sini tipe data ya. Saya pengen tipe data di Visual Basic ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel pada Visual Basic. Maksudnya apa? Nanti dengan tipe data ini kita bisa menentukan nilai yang dapat kita masukkan dalam variabel. Ini harus kalian hafalkan ya teman-teman. Dari pengalaman saya kuliah D3 sampai S2, ini akan keluar terus. Tipe datanya teman-teman harus tahu dulu. Untuk sebagai dasar ini, mungkin nanti kalau kalian teman-teman ada yang jadi programmer, pasti akan selalu menggunakan tipe data seperti ini. Penggunaan tipe data tergantung dari apa yang kita deklarasikan. Tipe data juga akan mempengaruhi besarnya memori yang digunakan. Dan berikut ini berbagai tipe data. Pertama, integer. Di sini integer merupakan tipe data numerik yang berupa bilangan bulat atau tanpa pecahan. Integer mempunyai kisaran antara minus 32.768 hingga 32.767. Teman-teman dengar nggak suara saya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ada teman-teman yang sinyalnya putus-putus. Oke, selanjutnya integer. Integer ini minus 32.000 sampai 32.000 ya. Ini harus dihafalkan interval angkanya ini. Saya kasih boleh, nanti saya share ya untuk ini. Saya kasih warna. Kemudian byte di sini merupakan tipe data bilangan positif dengan kisaran antara 0 sampai 255. Ini kalau teman-teman belajar Arduino, sudah pernah belajar Arduino, pasti sering menggunakan tipe data byte di sini untuk membaca data sensor analog biasanya. Umpamanya potensio, kemudian LM35. Ini biasanya outputnya berupa data yang menggunakan tipe data byte. Kemudian tipe data ketiga itu desimal. Di sini merupakan tipe data untuk menyimpan nilai pecahan dengan ketepatan hingga 28 angka desimal. Oke. Desimal tipe data menyimpan nilai pecahan dengan ketepatan hingga 28 angka desimal. Kemudian boolean merupakan tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false. Biasanya tipe data ini digunakan untuk memilih pria atau wanita, ya atau tidak, dengan ukuran 2 byte. Jadi cuma dua kondisi ya. Cuma dua kondisi, ya dan tidak, atau digital ya, 0 dan 1 ya. Di sini untuk boolean. Kemudian untuk tipe string,
merupakan tipe data alfanumerik yang artinya bisa diberikan nilai berupa angka, huruf, ataupun karakter khusus untuk ukuran 1 byte. Nah, ini contoh penggunaan untuk data string, ini untuk pengiriman teks ya. Umpamanya teman-teman dari Visual Basic mau dikirim ke Arduino atau ke microcontroller. Ini biasanya untuk mengirimkan data string, umpamanya katanya mekatronika. Jadi ngirim dulu per huruf ya, M dulu, kemudian E dulu, kemudian selanjutnya sampai mekatronika yang terakhir, yang A. Ini untuk pengiriman menggunakan huruf, bisa menggunakan string ya. Kemudian tipe data single, di sini digunakan untuk precision. Single precision merupakan tipe data pecahan dengan kisaran antara minus 3.402823E plus 38 hingga 3.402823E. Ini yang minus sampai plus ini. Dengan ukuran 4 byte, jadi jangkauannya akan lebih luas ya. Kemudian tipe data double merupakan tipe data numerik dengan ukuran besar dengan kisaran ini ya, 1797, 693, 1348, 62, 32E plus 308 hingga 1797, 69, 31, 34, 86, 23, 2E plus 308. Ini juga sering disebut double precision atau bilangan presisi ganda dengan ukuran 1 byte. Kemudian date, tipe data date ya. Di sini merupakan tipe data untuk menyimpan tanggal dan jam dengan kisaran antara 1 Januari tahun 100 hingga 31 Desember 1999. Kemudian dengan ukuran yang lumayan besar yaitu 8 byte. Yang 9 tipe data currency merupakan tipe data untuk menyimpan nilai mata uang dalam dolar ataupun yang lainnya dalam komputer kisaran sini ya nilainya. Ini banyak sekali dengan ukuran 8 byte. Kemudian tipe long merupakan tipe data numerik yang mirip dengan integer, kisaran antaranya ini ya 2 miliar ya, minus sampai plus. Nah, yang paling sering digunakan Visual Basic ini biasanya ya, saya sering menggunakan long, integer, sama byte, kemudian string untuk mengirim ke microcontroller. Kemudian tipe data objek, di sini objek merupakan tipe data untuk menyimpan objek seperti kontrol, form dan sebagainya dengan ukuran 4 byte. Kemudian tipe data ke-12 itu varian, merupakan tipe data yang berisi segala macam tipe yang berbeda. Biasanya digunakan apabila kita tidak tahu jenis data yang digunakan. Secara otomatis Visual Basic mencari tipe data ini. Namun ukurannya besar yaitu 16 byte plus 1 byte per karakter. Kemudian tipe data selanjutnya deklarasi variabel. Di sini variabel dapat diasumsikan sebagai tempat dalam memori yang berfungsi untuk menampung data. Dalam kode program digunakan satu atau lebih dari satu variabel. Oke, ini contohnya ya untuk penggunaan variabel dim, nama variabel, as tipe data. Contohnya seperti ini. Ini tipe data currency menggunakan ini jumlah. Jadi jumlah ini tipe datanya menggunakan tipe data currency. Bisa juga diganti integer ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada latihan ya. Ini saya share dulu di WhatsApp teman-teman di grup ya.
Ini untuk latihan sekalian saya praktekkan ya. Ini ada 4 latihan, nanti saya praktekkan 3, nanti teman-teman ngikuti, kemudian yang keempat hasil latihan nanti dikirim ke LMS atau ke belajar.usd.ac.id. Oke teman, sebentar. Di sini latihan 1 ini tugasnya untuk menghubungkan form 1 dengan form 2. Oke, saya ikuti dulu, saya share di. Jadi saya buka Visual Basic. Untuk membuat project baru, kita buat new project, standar exe, kemudian OK. Saya share dulu di WhatsApp teman-teman di untuk latihan 2. Kemudian menghubungkan antara form 1 dan form 2 ya. Ini contohnya. Kemudian untuk menambahkan form yang kedua dengan mengeklik menu project, add project di sini ya. Standar exe. Kita lihat view dulu. Teman-teman, oke, kita close dulu ya. Kita mulai dari awal untuk Visual Basic. Oke, tampilan awal seperti ini. Kemudian untuk menambah form, form 2 dengan cara klik menu project. Ini untuk form 2. Oke, sudah ada 2 form di sini. Nah, untuk menghubungkannya ini dengan menambah komen ya. Ada 1 perintah komen. Teman-teman kelihatan nggak ini yang saya jalankan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini ada perintah komen, saya masukkan, klik komen, kemudian buat di sini, tahan mouse, kemudian ada perintah. Kemudian untuk mengisi formnya, di sini harus form kedua, diklik di sini. Form kedua harus kondisinya, view-nya harus visible ya. Visible di sini diklik false. Klik di sini dulu form 2, kemudian cari visible. Di propertiesnya cari visible, kemudian di sini ganti false. Oke, selanjutnya kita tinggal memasukkan programnya. Bisa di double klik pada perintah komen di sini. Kemudian kita masukkan untuk perintah menampilkan form kedua. Di sini perintahnya form 2.show. Oke, kemudian perintah unload me. Unload.
Oke, kita coba jalankan. Jadi ini perintahnya memanggil ini ya. Coba kita jalankan. Oke. Oke, sudah bisa. Latihan pertama sudah bisa ya teman-teman. Nanti teman-teman coba sendiri. Untuk latihan 1 nanti dikasih nama label yang umpama gini. Supaya teman-teman bukti bahwa mengerjakan ya. Ini dikasih caption kasih nama dan name, umpamanya Alfonsus Putra umpamanya ya. Alfonsus Putra name Alfonsus Putra berapa? 05 Pak. 05. Nah, nanti dibuat seperti ini ya kalau mengerjakan. Kasih nama, kemudian nanti di save as di latihan 1 ya. Untuk hari ini ada 4 latihan nanti. Teori komputer dasar. Oke. Coba 1. Save. Dan coba 1. Oke, seperti ini. Alfonsus Putra sudah dijalankan, kemudian diklik komen. Oke, tampil form 2. Form 2 ini bisa dikasih umpamanya kasih foto ya. Saya kasih gambar. Kemudian picture-nya dari sini kita ambil foto umpamanya dari picture. Kita jalan save. Jalankan komen. Oke, tampil seperti ini kedua form kedua. Ini untuk latihan pertama sangat mudah. Kemudian kita coba latihan kedua membuat form login. Kita close dulu, sudah di save. Kita buka lagi untuk form login. Pilih standar Excel. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Biarkan form 1 dan form 2. Jadi kita buat form lagi tadi. Form lagi ada 2 form. Kemudian 2 text box, kita ambil text box. Text box, kemudian labelnya kasih nama username. Kita form login dulu. Captionnya diganti form login. Kita besarkan ukurannya, kemudian teks ditaruh tengah, kemudian ganti fontnya ya, kita ganti fontnya
cari font, kita pilih bold, kemudian news, cari yang besar. Oke, tarik. Oke, home login. Kita buat lagi label untuk username. Caption, username. Oke, kemudian label kedua untuk password. Kemudian ada perintah komen 2. Perintah komen pertama login, kemudian komen kedua exit. Oke. Kalau sudah, dua text box di sini diganti password chartnya, cari password chartnya. Password chartnya diisi tanda bintang ya, tanda bintang. Di sini password chartnya tanda bintang. Kosongkan teks pada password text box yang ini diisi bintang, kemudian yang ini dikosong itu. Yang text box pertama dikosongi, yang ini diisi bintang. Oke, kemudian pada form kedua ini kita isi, ini form menu utama, kita kasih label. Captionnya ini form utama, ini form menu utama. Oke, kita font, cari fontnya biar ukurannya besar. Oke, bold, kemudian diperbesar. Oke, langkah ketiga sudah, kemudian langkah keempat kita copy paste masuk ke form pertama. Yang perintah komen ya, di sini ada private subcomment. Untuk klik pada form pertama dan pilih view code, membuka jendela code di sini. Untuk view code di sini, oke. Kemudian copy paste di sini ya. Untuk programnya kita copy saja. Untuk komen klik, kita hapus semua dulu. Kemudian MS box di sini. Oke, MS box 3 label, 2 komen, 2 text box. Kemudian klik kanan pada form 1, pilih view code untuk membuka jendela code, kemudian masukkan script.
kemudian tekan F5. Ini hasilnya seperti ini. Kita coba. TX1, TX2. Kita lihat programnya dulu ya. TX1 di sini kita enter, TX2 enter, TX. Kemudian Xbox ini view line enter. Kita sesuaikan ukuran form 2, kemudian form 1, unload form 1. Kemudian NF-nya di sini kita enter. Oke, sudah. Bisa jalankan. Apa kita isi di sini admin ya. Kita ketik admin. Oh, huruf besar. Admin. Kemudian untuk password admin. Login. Oke, sudah bisa. Passwordnya sama username-nya admin di sini. Belum, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk latihan kedua? Ini masih memahami loh, Pak. Memahami, Gampang Pak. ya? Memahami, Pak. Enggak memahami, Pak. Gampang ya? Oke. Nanti teman-teman buat seperti ini, jangan lupa dikasih label nama dan NIM ya. Nama, kasih label di sini, cari caption, namanya tadi siapa, Alfonsus, kemudian NIM-nya berapa tadi, 005 ya. Oke, nanti dibuat seperti ini, kemudian baru dikumpulkan nanti ya. Kita save dulu. Latihan kemudian teori pertemuan ke-11, latihan kedua. Oke, sudah. Untuk melihat code-nya di sini ya, teman-teman tinggal code, kemudian kalau buat formnya di sini. Oke, kemudian umpamanya salah ya, kita isi salah. Kemudian 08932 kita buat salah, kalau login bisa nggak? Nah, ini username password yang ada masukkan salah, silakan coba lagi. Oke, kemudian allow exit di admin, kemudian passwordnya admin.
login. Oke, ini form utama. Oke, sudah bisa. Kemudian kita coba untuk latihan 3 ya. Kita close dulu. Kita buka yang baru. Di sini membuat program menghitung volume kerucut. Di latihan ketiga kita membuat label, text box dan komen ya. Ini kita ikuti. Kita buat label, rumus membuat kemudian label ada text boxnya ada 3 di sini. Kita rubah ukuran dulu, kita perbesar ya. Kita kasih label, kemudian text box di sini. Text box juga ada 3 text box. Labelnya komennya 1, komen 1, label ini di bawah komen ada label, kita urutkan aja ya di sini. Oke, sebentar. Label kita pindah di sini. Kita buat label lagi di teks 3. Oke, ada 3 label, 1, 2, 3, 4 label. 4 label, kemudian 3 text box sama 1 perintah. Kemudian di sini menghitung volume kerucut. Kita caption menghitung volume kerucut. Enter. Nama dan email. Nanti teman-teman dibuat seperti itu ya. Caption menghitung volume kerucut. Kemudian form pertama kita isi dengan FLM kerucut ya, volume kerucut. Kemudian captionnya menghitung volume. Form pertama ini name-nya kita ganti ya, name-nya kita copy paste di sini aja. Kita klik sini, kemudian name-nya form pertama di sini diganti dengan Oke. Kemudian captionnya menghitung volume kerucut di sini. Caption form pertama. Oke, kemudian
kita kasih background ya. Kita ganti background kiri 6. Background itu menggunakan fill color. Kita cari back color ya di sini. Coba tembak di sini. Kita ubah ya. Seperti itu. Kita pakai warna aja. Kemudian di label 1 caption menghitung volume kerucut. Captionnya menghitung volume kerucut. Oke, untuk mengatur alignment di sini kita kita rubah ke center. Kemudian ukuran fontnya kita cari font. Oke. Caption tadi font kita pilih yang besar. Oke. Kemudian label 1 sudah, backcolor sudah, saya pilih warna kuning backcolor. Ini nanti teman-teman bisa setting sendiri. Yang label 2 captionnya jari-jari. Kita cari caption di sini jari-jari. Kemudian kita center, kemudian pilih font. Iya Pak. Teman-teman Ngikuti apa? Pak. Ya Pak, Ngikuti nggak? Pak. Ngikuti ya. Oke. Kemudian label 3 kita isi tinggi captionnya. Kita ganti sekalian. Captionnya diganti tinggi. Kemudian label 4 volume kerucut. Di sini label 4 volume kerucut. Fontnya volume kerucut. Kemudian teks 1 name-nya kita ganti dengan name itu yang atas ya. Kita ganti dengan txt jari-jari. TXT jari-jari. Kemudian pada teks kita kosongkan atau tulisan pada font. Oke, teks 2 kita geser dulu. Teks 2 kita ganti txt tinggi.
klik teks 1, lihat properties sini ya. Di sini txt volume kerucut ya, ganti nama volume kerucut. Kemudian klik komen. Di sini kita ganti name-nya CMD proses, kemudian captionnya proses, caption proses, kemudian font kita atur font, kita pilih. Oke, kita geser ya. Kemudian klik komen. Setelah itu tampilannya seperti ini. Kemudian nanti keluar ada program. Oke, untuk menghitung volume kerucut, di sini kita double klik proses, kita masukkan rumusnya. Oke, kemudian kita lihat yang merah. Kita lihat masih merah. Jari-jari di sini enter ya. Jari-jari file teks, jari teks. Oke, kita sudah program, kita coba jalankan. Tak isi 10. Ini harus dikosongkan dulu ya. Kita kosongkan di teks ini. Tadi cara mengosongkannya tuh untuk mengkosongkan power password tab ya. Password tab, coba kita cari perintah password tab, password tab. Di sini kasih teks ya, cari teks di sini dikosongin, kemudian di sini juga, kemudian di sini juga. Oke, kalau sudah kita jalankan 10, kita isi 10, kita isi 10 proses. Lama. Nah, cek lagi. Jadi rumusnya itu jari-jari txt tinggi volume kerucut sama dengan P22 bagi 3 ya. Coba kali jari-jari di sini txt jari-jari
Di sini txt tinggi. Kemudian di sini txt 3, txt volume kerucut. Oke, perintahnya tadi txt volume kerucut. Proses kita lihat, double klik pada proses nanti akan keluar seperti ini ya. Coba kita jalankan 45 45. Coba sebentar, tampilan seperti digambar di sini. Kemudian langkah keempat, kode program. Oke. Sebentar. Jadi sebentar. Masih Pak. Masih Pak. Halo teman-teman, Masih, masih Pak. di situ? Oke. Ini saya coba dulu ya. Ini programnya. Rumusnya itu untuk mendapatkan volume kerucut. Ini. Jadi kurang txt volume kerucut, jadi untuk menampilkannya kurang. Oke, kemudian jalan 10 mamanya, kemudian diisi 34 mamanya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk latihan ketiga nanti teman-teman mengerjakan untuk latihan 4 ya. 1 2 3 sampai 4 ya. Ini teman-teman ikuti dulu yang yang saya kerjakan 1 sampai 3, kemudian ada soal satu soal keempat ya. Saya nanti buatkan tugas di LMS atau belajar.usd.ac.id, kemudian dikirim hasil hasil membuat programnya ini. 12 proses. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Kak. Belum ya. Oke ya, mudah ya. Oke. Ini nanti ikuti. Nanti teman-teman setiap mahasiswa mengerjakan 4 soal. Yang 3 sudah saya bantu mengerjakan, kemudian yang 1 nanti teman-teman buat sendiri di rumah. Kemudian paling lambat mengumpulkannya minggu depan. Paham, Pak. Paham, Mbak. Teman-teman. Paham, Pak. Kalau kebingungan di YouTube ada nggak, Pak, ini, Pak? Oke, kalau Oh ya, siap. sudah absen semua? Ya, ini saya rekam video. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah absen? Enggak. Absen ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Salah satu pimpin doa, saya minta bantuan Kristoporos untuk menutup kuliah hari ini. Silakan, Kristo. Kayaknya mic-nya nggak bisa Pak kalau Kristo. Mic-nya error Pak tadi. Ada nggak orangnya? Baik, Pak. Oh iya. Sebelum Nathan mengakhiri Prasasta. kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doakan saya hidup secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kuliah pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh dosen kami dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan kuliahnya. Jaga kesehatan. Ya, Pak. Ya, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.